Asma, Aisyoko. Ini Michelle. Umur 11 tahun. Kak Inge. Punya umur Korea. Sayang Ying. Halo Olafi Ahmad. Menyambut dong. Ketika kita jalani day to day gitu kan, luar biasa pengalaman hidup yang saya dapatkan untuk bisa mengerti bagaimana perjuangan orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus. Akhirnya kita bertekad, ya sudah 3 bulan kita boleh dinangis, nggak apa-apa lah gitu kan, kita tumpahkan semua luapan emosi, tapi habis itu kita harus maju. Dokternya pegang tangan saya, ibu jangan berkecil hati apapun kata saya. Tapi saya kasih tahu yang sebenarnya, bahwa adik Lea ini sepertinya Down syndrome. Walaupun demikian, ibu jangan berkecil hati karena anak-anak Down syndrome punya talenta yang luar biasa bila ibu mau menstimulasinya sejak dini. Dari awal kita udah siap untuk hal terburuk dengan anak kita. Apa adanya itu udah kita jalanin seperti biasa. Puji Tuhan sampai sekarang kita nggak pernah merasa rendah diri atau apa dengan kondisi anak. Pada saat saya menerima kabar bahwa anak saya Down syndrome, memang hanya beberapa hari saya sedih, nangis nggak selesai-selesai. Terus udah down sekali, benar-benar down banget. Tapi kami tetap menguatkan bahwa memang ya udahlah, ini memang takdir dari Allah kan. Jangan membeda-bedakan anak Down syndrome dengan yang lainnya juga gitu. Tetap semangat. Karena memang sesusah apapun, sesulit apapun, seberat apapun, sesedih apapun kita menghadapi anak Down syndrome, kita harus tetap semangat. Si ibu dapat meta, gajah igal saya sang macam. Anak saya ini namanya Michelle, umurnya 19 tahun. Iya. Ya, itu dia. Iya. Dia suka lagu India, jadi pernah beberapa kali juga perform di mall, sama pernah juga fashion show. Jadi, tapi kalau misalnya untuk keseharian Michelle, dia memang suka nonton film India, nyanyi-nyanyi gitu. Ya cita-cita dia pengen jadi dokter katanya. Jadi dia kadang suka berhayal jadi dokter. Dokter polisi. Dokter apa polisi? Dokter. Dokter apa sih? Rumah sakit. Iya tahu. Perkenalkan, ini anak saya namanya Ayatullah Yusuf Suhawi, panggilannya Yusuf. Lahirnya tahun 2011, jadi sekarang dia umur 9, ya tahun ini umur 10, nanti November. Hai, selamat sore. Ketemu lagi dengan Mama Fenty Meliala dan Lea Prangin-Angin. Sini, hai. Lea ini Down syndrome, usianya saat ini 2 tahun 7 bulan. Adik Lea pinternya bilang apa Dedek? Papa. Oh, belum mau papa. Mama? Mama? Oh, papa. Mama bisa nggak, Mama? Oh, bisa bilang papa, mama, bisa bilang mau, nggak mau. Terus adik Lea bisa naik turun tangga, belajar menempelkan fajel. Terus apalagi Dek? Dia sukanya Sena itu umurnya 5 tahun. Berapa Sen? 6. Kok 6? 5 tahun, dibilang 5. 5 tahun dia kemarin bulan Oktober. Sena anak ketiga, ya dari 5 bersaudara. Alhamdulillah yang Sena aja yang kita dapat rezeki ini, rezeki nomplok. Yang lainnya alhamdulillah sehat.
Saya sih waktu lahir dia ya nggak dikasih lihat sih nggak begitu kaget ya, karena kebetulan memang ada saudara yang seperti ini, saudara jauh dari orang tua saya. Jadi saya nggak begitu kaget. Oh ini anak kok mirip ya gitu. Cuman kalau kecewa ada lah ya. Memang sejak kehamilan ada problem. Yusuf itu bulan keempat ya Ci ya, jantungnya berhenti. Setengah hari saya masuk rumah sakit tapi terus sorenya ada lagi. Bulan ke-6 saya konstipasi, tapi akhirnya nggak jadi melahirkan. Terus akhirnya bulan ke-8 dia lahir. Bulan ke-8 ketika lahir dokter di tempat saya waktu itu nggak mengakui bahwa anak ini special need. Tapi saya begitu gendong, begitu kita memeluk pertama kali, namanya ibu ya, wah ini anak ini ada masalah. Pertama dia sangat pasif. Kalau kakaknya ini kan pas bayi aktif banget. Nah kalau Yusuf ini pasif. Jadi untuk menyusu aja dia harus dimiringkan. Otot-ototnya pasif. Terus yang kedua responnya lambat ya, karena pasif tadi responnya lambat gitu. Jadi akhirnya kami banyak cari literatur. 3 bulan pertama dari umur Yusuf itu kita mencoba, saya dan suami mencoba menerima kenyataan bahwa ini adalah titipan Tuhan, dan kami coba mencari literatur yang sebanyak-banyaknya begitu. Ini anak harus kita bagaimanain sih gitu kan. Untuk awalnya sih sama seperti kakak-kakaknya, nggak ada masalah apa-apa. Hanya saja sepertinya aku sudah diberitahu oleh Tuhan bahwa Lea ini spesial. Kenapa aku bilang demikian? Karena pada saat kebiasaan mungkin di kami kalau mau melahirkan dan setelah melahirkan itu papahnya itu kasih buku doa. Ada di buku doa itu doa isinya mengenai kita minta maaf ke Tuhan. Kemudian ada di kata-kata doa itu bahwa seperti apapun anak ini kita harus terima. Nah pada saat itu nggak tahu kenapa aku berat sekali untuk mengatakan terima anak ini. Tapi aku berusaha kuat karena pada saat itu ini prosesnya mau dilahirkan. Tapi apapun, bagaimanapun kondisinya aku harus terima. Nah pada saat Lea lahir, kemudian ibu bidan kan menempelkan di dada saya ya. Nah pada saat itu saya lihat emang Lea ini berbeda dari kakak-kakaknya. Dan pada saat kakak-kakaknya waktu dilahirkan itu nggak ada keraguan itu nggak ada dalam diri saya. Nah pada saat Lea itu ada keraguan, dan setelah saya mengatakan aku siap terima anakku Tuhan dan Lea lahir, aku sudah plong. Nah pada saat kulihat Lea benar-benar iya sepertinya ada sesuatu. Nah setelah dibereskan, dibersihkan, dan aku juga sudah dirapikan oleh ibu bidan, saya bilang ke bapaknya, "Pak, lihat deh, adik ini kayaknya ada sesuatu yang kurang dari dia. Kayak aku nggak tahu juga kenapa, aku juga sepertinya tahu ini anak dia itu Down syndrome." Nah aku bilang ke papanya, "Pak, ini anak sepertinya kayak anak yang kurang." Papanya marah ke saya, "Ih, ngomong apaan sih? Anak sendiri dikata seperti itu." Cuman saya diam. Terus saya bilang ke Bu bidannya, "Bu bidan, ini sepertinya adik ini ada sesuatu yang kurang." Kata Bu bidannya mungkin menguatkan hati saya ya. Enggak, sama seperti anak normal, sama seperti kakak-kakaknya. Cuman ya udah, saya iniin aja, biarin aja lah dulu begitu kan. Jadi waktu saya hamil Sena anak ketiga itu tidak ada ciri-ciri khusus kalau saya itu bakal akan mendapatkan anak Down syndrome. Karena saya juga rutin sekali setiap bulan itu ke dokter obgyn untuk periksa. Jadi pada saat kita periksa ke dokter obgyn tidak diketahui bahwa saya akan mendapatkan anak Down syndrome gitu. Terus kemudian pada saat usia kehamilan
6 bulan, kira-kira 6 bulan, saya inisiatif untuk 4D, USG 4D, karena memang setiap kehamilan saya selalu 4D gitu. Jadi memang saya selalu inisiatif untuk melakukan 4D. Nah, pada saat 4D itu ternyata dokter menemukan bahwa detak jantungnya itu tidak stabil. Jadi kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kemudian tiba-tiba stres, cepet dudut-dudut gitu. Nah, pada saat itu memang gerakan janinnya juga nggak bergerak sama sekali. Jadi memang dokter juga sempat khawatir, kok bayinya tidak ada gerakan sama sekali janinnya. Terus kemudian dari jantungnya juga pergerakan jantungnya kacau gitu. Sedih, antara sedih dan berdoa semoga apa yang dikatakan dokter itu salah gitu kan. Karena memang kondisinya Sena saat itu juga kalau saya cerita begini jadi kayak keingat masa lalu, pasti sedih. Jadi karena Sena waktu itu kan juga prematur. Jadi dia itu harus masuk inkubator selama 2 bulan. 2 bulan dia di NICU, 2 bulan di NICU, dan itu kondisinya juga up and down antara iya dan tidak kan gitu. Jadi pada saat itu saya juga berjuang untuk Sena juga, kemudian harus menunggu hasil kromosomnya juga kan. Jadi otomatis kami orang tua pasti ada rasa khawatir dan sedih gitu. Saya punya anak ini seperti pengennya sih seperti anak-anak lain. Cuman anak ini bisa memberikan saya ketawa gitu. Jadi kalau misalnya umpama saya udah nggak ada ya, saya mikirnya gitu aja sih. Ini anak bisa mandiri nggak ya gitu. Cuman itu sih. Harapan saya sih ya memang sama adiknya gitu, sama adiknya. Cuman itu doang sih ketakutan saya ya nanti sudah besar bagaimana ya dia gitu, itu doang sih. Kalau yang lain-lain sih sekarang sih nggak ada, cuman ya ya cuman itu aja sih, bingung nanti ke depannya gitu. Harapan saya sih memang dia diarahkan gitu, gimana nanti biar dia kan anak begini kan rutinitas ya, harus terus begitu terus. Cuman kan memang udah 2 tahun ini memang dia nggak mau pergi sekolah gitu kan, nggak maunya di rumah, diam di rumah gitu. Saya khawatir ketika lingkungannya tidak mensupport gitu, karena anak seperti Yusuf itu sangat perlu lingkungan yang supporting, yang mendukung ya, sehingga kita bisa membuat lingkungan sekitar Yusuf terutama itu paham, menerima dia dulu. Nah, ini kan kita sudah melampaui Yusuf di prasekolah, kemudian sekarang Yusuf di sekolah. Berarti paling tidak lah kalau manusia normal kelas 6 itu lingkungannya masih sama gitu kan. Gurunya mendukung, teman-temannya udah sama semua. Saya khawatir ketika bertambah besar, nah lingkungannya tidak selalu support. Yang kami khawatirkan adalah kepikiran pasti bagaimana nanti dia kalau misalnya ayahnya udah nggak ada, terus kemudian dia nanti sama siapa gitu nanti. Jadi itu yang kami pikirkan pastinya, kalau misalnya dia nanti sendirian, nggak ada yang merawat dia nanti seperti apa gitu. Karena kan belum tentu semua orang itu akan bisa menerima kan anak-anak seperti Sena gitu. Saya yakin dari kami keluarga itu pasti akan support walaupun keadaan Sena seperti itu. Dan memang alhamdulillah kami dari keluarga besar, keluarga kami semuanya memang mensupport keadaan Sena dan memang tidak ada membuat kita down gitu. Oh, Raffi Ahmad, I love you. Nah. Undang Michelle dong, bilang. Ketika saya di persekutuan doa, saya tuh diperlihatkan ini anak selama perjalanan hidup dia itu selalu saya mendapatkan pertolongan gitu loh. Ternyata Tuhan selalu menolong saya gitu. Setiap saya ada kesusahan apa gitu ya, saya selalu bertanya apa ya gitu. Tapi saya selalu mendapatkan dari orang lain gitu. Misalnya ini anak harus begini ya, ada aja gitu jalan untuk dia gitu. Makanya di saat itu saya oh iya ya, saya bersyukur ya, oh iya ternyata Tuhan
masih menolong saya lah ya lewat orang lain gitu. Jadi saya mendapatkan kemudahan-kemudahan itu gitu. Cuman ya setelah dewasa begini saya agak bingung gitu, karena dia kan udah bisa marah, ngambek gitu. Kalau dulu kan masih belum bisa nggak ngambek gitu ya. Kalau sekarang kan dia bisa ekspresiin kan. Cuman itu doang sih, makanya saya juga pengen ini anak bisa mengatur emosi gitu, kapan dia harus marah gitu, kapan enggak gitu. Cuman ya gitu aja sih. Yusuf ini anaknya senang bergaul, jadi sekomplek ini tahu Yusuf ini siapa namanya, tinggalnya di mana, karena setiap pagi, siang, sore, setiap ada kesempatan dia senangnya main sepeda keliling komplek, kemudian menyapa orang-orang yang dia temui di sekitar komplek. Terus dia bisa mengenali teman. Itu salah satu tahapan yang penting di dalam kurva Denver. Dokter itu selalu patokannya Denver. Kalau dia bisa menyebutkan nama teman, mengenali teman, kemudian mengidentifikasi orang, nah itu juga sudah kemajuan yang lumayan. Kalau misalnya berkomunikasi atau empatinya tuh ke orang yang sedang susah atau sedang sakit, itu perhatiannya justru lebih daripada anak-anak yang memang seharusnya sudah paham gitu. Jadi ada beberapa kelebihannya juga saya temukan. Dia anaknya nggak pendendam. Itu jarang tuh anak kecil yang kalau ngambek gitu kan kadang susah dibujuk gitu. Kalau Yusuf itu kita udah, misalnya kita yang salah atau dia bikin salah, dia minta maaf, menit berikutnya dia udah oke deh, udah semua sudah dimaafkan, sudah selesai. Tidak ada masalah dia nyimpen dendam, itu nggak ada gitu kan. Nah itu menurut saya sifat yang bagus sekali ya, bekal dia untuk hidup di masyarakat nanti gitu. Terus yang kedua, empatinya tinggi sekali. Ada orang jatuh, ada kucing kejepit itu dia langsung bereaksi gitu. Untuk menolong, atau minimal kalau dia nggak bisa nolong dia kasih tahu saya, ibu di situ gitu ada ada binatang jatuh atau apa segala macam. Itu dia ke sosialnya luar biasa, pemahaman dia secara instinktif gitu tentang kehidupan sosial tuh menurut saya di atas logika saya juga gitu ya. Kok bisa ya anak ini paham gitu kan, gitu. Puji Tuhan ya, dengan adanya Lea, rezeki semakin banyak juga yang datang. Kita kadang nggak tahu, tiba-tiba rezeki itu ada aja. Kemudian kadang kalau kita selisih paham sama papanya, dengan adanya Lea agak turun. Emosi itu agak turun. Untuk di keluarga besar kami, sukacita banget Lea ada. Dan kalau menelpon itu pasti selalu yang Alia mana? Dan selalu bilang Lea, hai, walaupun dia hanya bisa bilang, hai, salam corona, kiss bye. Pasti selalu yang dicari. Kami cari tahu tentang anak Down syndrome itu seperti apa sih gitu. Pada saat kami membaca Google bahwa anak Down syndrome seperti ini, IQ-nya rendah sekali, kemudian dia tidak bisa ini, tidak bisa itu semakin membuat kami sedih gitu. Nah, tapi setelah kami mengikuti, ada ya grup namanya Potats gitu kan, mengikuti kelompok Persatuan Orang Tua dengan Anak Down Syndrome. Di situ saya mengetahui bahwa ternyata anak-anak Down Syndrome nggak seperti yang dikatakan di literatur gitu. Ternyata anak Down Syndrome ada yang bisa mempunyai kelebihan gitu. Jadi ya itu membuat kami lebih semangat lagi. Saya lebih senang nyuruh Sena loh daripada kakak-kakaknya tadi. Enggak, bukan karena gampang di ini ya, tapi dia itu lebih care, lebih sensitif dengan keadaan. Jadi kalau misalnya saya membutuhkan tisu nih, saya minta tolong kakaknya, Kak tisu tolong ambilin Kak. Kak berapa kali ngomong dia
nggak ini. Tapi kalau Sena, saya padahal nyuruh kakaknya, tapi dia yang maju malahan tisu gitu. Itu, jadi dia tuh anaknya care banget, care, terus sensitif. Jadi kalau misalnya ada yang sedih, ada yang ini, ada yang nangis, anaknya care banget. Terus kemudian disiplin waktu. Jadi dari bangun tidur, makan, mandi, belajar, dia disiplin banget. Iya, jadi kita nggak usah bilang 3 kali, 5 kali atau teriak-teriak nih sama Sena. Dia ini anaknya disiplin dan care sama semua orang. Kalau misalnya ketemu sama omanya, opanya yang lama nggak ketemu, dia peluk gitu. Jadi anaknya care banget. Ya ikut polisi aja lah. Wah, ikut polisi ngapain? Ikut Tapi kerja ini anak polisi. sih emang lucu gitu ya. Saya lebih sabar sama anak ini dibanding sama anak saya yang kedua. Saya belajar sabar, bener. Kadang anak saya itu dulu dari kecil suka ngomong, kenapa sih mami gitu. Dia kadang saya suka bilang ini anak kan spesial, malah dia suka bilang aku juga pengen spesial dong gitu. Kadang dia bilang begitu karena mungkin dia ngerasa beda saya memperlakukan dia, karena saya nggak pernah marah kan sama dia kan. Adalah sekali-kali marah gitu, beda dengan yang adenya kan. Ada gitu. Cuman ya bisa bikin kita ketawa apa gitu, lucu gitu kadang-kadang sih gitu ya. Nah setelah Yusuf besar, baru kan ada informasi lain gitu. Ternyata anak lain tuh umur 6 bulan udah dioperasi jantung, umur 9 bulan sudah operasi segala macem gitu ya. Jadi kami akhirnya bersyukur gitu. Ya ampun, ternyata apa yang kami rasakan dulu tahun-tahun pertama ketika Yusuf sakit itu belum seberapa gitu dibanding orang lain. Nah itu akhirnya dari depres kita akhirnya jadi agak ya bersemangat lah. Oh, berarti anak ini punya harapan hidup yang baik. Kesabaran. Walaupun kadang masih belum keren bener ya kesabaran saya itu, tapi yang luar biasa saya rasa di sini adalah papanya, karena papanya orang yang luar biasa untuk membantu baik urusan rumah tangga, semuanya papanya ikut andil untuk merawat Lea. Bahwa anak-anak Down syndrome itu sangat penyayang, sangat peduli dengan lingkungan sekitarnya. Pastinya nanti dia anak Down syndrome itu akan lebih dekat dengan orang tuanya ya, karena kan dia nggak akan kemana-mana gitu kan, emang mau kemana lagi gitu. Gitu, jadi mungkin itu selain dia berjiwa penyayang, peduli dengan lingkungannya, kemudian mungkin nantinya dia juga akan bisa menjaga orang tuanya, insya Allah semoga ke depannya. Karena dia nggak akan kemana-mana kan Sen, selalu jaga bundanya sama ayahnya. Sena itu anugerah. Jadi setelah kami mempunyai Sena, semuanya serba berubah dari gaya hidup kami, dari cara berpikir kami, dari cara merawat anak-anak yang sebelumnya, semua serba berubah dengan kedatangan Sena gitu. Yang dulu mungkin tadinya kami hanya berpikiran duniawi, hanya karena kami kan memang sering bepergian pada saat itu, nggak pernah memikirkan macam-macam. Setelah kedatangan Sena, semuanya serba berubah. Semua harus ternyata Sena itu memang anugerah. Jadi bukan sesuatu yang membuat kita aib kalau orang bilang, atau sesuatu yang membuat kita sedih, enggak. Sena itu malah membuat kita itu semakin kuat. Semakin kami menjadi lebih baik adalah dengan kedatangan Sena gitu. Yang saya benar-benar khawatir atau merasa paling down itu ketika dia sakit ya. Jadi waktu kecil memang tantangannya anak Down syndrome itu mungkin setahun atau 2 tahun pertama itu banyak penyakit.
Jadi tapi apa? Gimana ya? Jadi penyakit tuh ada di setiap hari gitu. Nggak pernah, hampir nggak pernah dia dalam kondisi sehat gitu. Full 100% sehat gitu. Nggak seperti sekarang. Jadi itu kita sampai berpikir, ya ampun ini anak ini umurnya panjang nggak sih gitu kan. Kita pengennya kan dia bisa seperti anak lain gitu ya, sehat, main gitu. Tapi ya kita harus menguatkan diri terus gitu tahun-tahun pertama itu. Kalau dibilang sulitnya mungkin semua orang ngalamin ya. Satu, ekonomi. Karena untuk dulunya Lea itu kita bolak-baliknya itu ke Fatmawati. Dan dana saat itu emang lagi gimana ya? Lagi ya karena banyak kebutuhan juga, jadi untuk bolak-balik ke Fatmawati itu kita masih kesulitan. Jadi kadang dibantu itu dari kampung untuk kita seminggu beberapa kali untuk bolak-balik ke rumah sakit. Jadinya kadang malu ya, karena selama ini kalau saya sendiri itu lebih baik memberi daripada menerima. Dan selama ini kami itu hanya menerima kiriman dari kampung untuk biaya-biaya bolak-balik ke rumah sakitnya. Sekarang yang paling sulit saya hadapi, saya itu nggak bisa membagi waktu ke kakak-kakaknya. Sehingga kadang ada kecemburuan sosial. Karena saya fokus ke Lea, jadi pelajaran-pelajaran mereka mana sekarang masa pandemi dan mereka itu belajar di rumah, butuh pendampingan juga. Jadi kalau adiknya terapi, kan mereka saya tinggal di rumah ya. Jadi kakaknya kadang, apalagi yang nomor 2 kan masih kecil juga. Jadi saya tinggal di rumah. Jadi saya kadang sedihnya sih di situ gitu. Pada saat sekolah saja, karena kami kesusahan mencari sekolah untuk anak seperti Sena gitu. Karena mencari sekolah itu kan hal yang susah ya, apalagi dengan anak-anak dengan kebutuhan khusus seperti Sena. Hanya sekolah-sekolah inklusi atau SLB yang menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Tapi itu kan juga kadang-kadang dari segi biaya pastinya sekolah-sekolah inklusi itu mahal. Tapi kalau kita menyekolahkan anak di tempat yang biasa, itu belum tentu SDM-nya juga bisa menerima Sena, bisa mendidik Sena dengan baik karena mereka kan tidak ada pengalaman. Gitu. Kalau SLB kebetulan di sini di daerah rumah saya tuh memang belum ada SLB yang saya tahu ya. Jadi sampai sekarang itu masih bermasalah dengan saya tentang pendidikan Sena gitu. Apakah nanti mau di sekolah umum, sekolah luar biasa, inklusi atau nanti homeschooling, masih itu aja sih, masalah sekolah aja. Terima kasih Mami. I love you. I love you Mami. Pelukan dong. Mau ah? Kok nggak mau? Dia sayang papinya ini. Mami bau. Iya Mami bau ih. Ayo barengan sini sama Dede sama Olem, ayo. Tuh Dede. Tuh dia kan. Sini, Neng. Sini. Kok nangisnya di sono? Nangisnya di sono. Sini. Jangan. Jangan dong. Sini dulu deh. Teletubbies ya. Mami duduk di situ. Oh, Mami duduk ya, udah duduk. Ayo berpelukan. Sini. Ayo, sini peluk Mami. Susi teh. Susi teh bukan. Cium katanya. Aduh. Cium kata omnya. Bilang apa? Terima kasih. Makasihnya pelan banget, omnya nggak denger. Tuh, lihat ke kamera, bilangnya makasih gitu. Ya, bilang peluk, berpelukan. Nih biar adik bisa meluk, sini kakaknya. Nih.
Peluk kakaknya, Dik. Berpelukan. Semangat. Jumpa. Kami keluarga Perangin-Angin mengucapkan selamat Hari Down Syndrome sedunia. Kami dari keluarga Arsena Raken Aziz Tobing, umur 5 tahun, mengucapkan selamat Hari Down Syndrome sedunia. Semangat untuk teman-temannya Sena yang lain dan para keluarga yang memiliki anak dengan Down Syndrome. Kita semua bisa mendidik anak, merawat anak kita dengan lebih baik lagi. Semangat semuanya.